suaranya. Udah full. Nah, kalau kita memiliki lebih dari satu massa, dan pasti ya, kita itu sekarang sudah sorry ya, dari satu lantai ya. Nah, saya ambil contoh yang kedua adalah bangunan 3 lantai. Nanti kameranya. Nah, bangunan 3 lantai ini memiliki kolom ya, yang menopang lantai 1, Enggak, dia mah enggak kolom gigi. yang menopang lantai 2, dan kolom Enggak yang ada menopang lantai 3 giginya. ya. Diberikan notasi Enggak ada. Kenapa diberikan notasi berbeda-beda? Karena bisa jadi dimensi kolomnya itu beda-beda. Lalu ketinggian lantainya pun beda-beda. Siapa? Begitu juga dengan matris C-nya ya, rendaman beda karena umumnya matris rendaman proporsional terhadap matris. Ya. Pada saatnya satu itu bisa bergerak ke kanan, yang dua ke kiri, yang tiga pun bisa jadi ke kanan, jadi dia bisa lebih pindah. Dan perilaku ini siapa yang mengatur? Yang mengaturnya adalah karakteristik dari massa bangunan kita, berdistribusinya seperti apa, serta kekakuannya seperti apa. Jadi antara bangunan satu dengan bangunan lain yang sama-sama 3 lantai memiliki konfigurasi kolom ya, luasan akan berbeda, maka perilakunya ketika gempa juga akan berbeda-beda. Ya, seperti kalau strukturnya udah beda lantai ya, 3 lantai sama yang 10 lantai itu pasti sudah perilakunya berbeda. Nah, dalam bangunan MDOF opsinya cuma satu ya, bergerak kiri atau kanan. Nah, kalau dalam multiple DOF atau MDOF kita memiliki apa yang disebut sebagai ragam getar atau moods ya. Moods Coba tanya atau dong. ragam Ada getar. punya Jadi ragam ini adalah variasi ya. lagi Getar adalah rekam. perilaku dia ketika Mau terkena pakai headset kurang kenceng suaranya. perubahan luar ya. Nah, jumlah ragam getar ini berjumlah sebanyak masanya. Jadi kalau kita punya 3 DOF atau 3 massa ya, ya degree of freedom, 3 derajat kebebasan, maka kita akan memiliki 3 buah modes ya, dimana kemungkinan dia bisa berdeformasi ketika terjadi beban lateral. Ada beban dinamis adalah yang pertama kita sebut sebagai mode 1, dia semuanya bergerak ke kanan ya, di satu fase semua ke kanan. Yang kedua bisa jadi ada 2 massa bergerak ke kiri, 1 massa bergerak ke kanan, dimana 2 massa yang bergerak ke arah kiri itu berbarengan ya, di yang satu sama yang kedua, atau bisa jadi zigzag seperti yang ada di kanan. Nah, ragam getar ini tentu bentuknya seperti siklus ya. Jadi untuk dia seperti ini bisa jadi bolak-balik ya. Nah, kenapa digambar hanya satu saja? Karena ya ragam getar itu biasanya sudah menginclude ya gerakan yang saling bolak-balik. Jadi mode 1 ini artinya dia akan bolak-balik di kanannya seperti tadi ya. Nah, kalau mode 2 dia akan bolak-balik seperti ini ya. Mode 3 akan bolak-balik seperti ini ya. Kenapa bolak-balik? Ya karena dia adalah dinamik ya, karena dia adalah dinamik, jadi akan bergoyang ke kiri dan ke kanan pada siklus yang terus menerus ya, tidak diam. Karena bangunan itu ketika kena gempa nggak diam ya, nggak diam miring-miring, enggak ya, dia akan goyang bolak-balik kiri kanan. Nah, ini mode shift ya, atau gerakan putar adalah bentuk gerakan struktur jika tereksitasi ya. Tereksitasi itu dia diberikan gangguan ya, atau diberikan beban dengan frekuensi tertentu ya, pada salah satu frekuensi natural. Nah, frekuensi natural struktur kita udah tahu itu adalah omega ya, omega 1, omega 2, dan omega 3, dimana omega adalah akar K per M ya, kalau dia adalah strukturnya adalah S DOF ya, seperti yang kita pelajari di UTS lalu. Nah, jadi omega ini frekuensi natural. Sekarang jumlahnya ada sebanyak 3 buah, karena frekuensi natural sejumlah dengan masanya, ada 3 buah DOF. Nah, kalau kita S DOF, kita hanya memiliki suatu pemodelannya adalah suatu massa ya, M ya, dihubungkan ada siklus dan juga damping.
memberikan beban dinamik sebesar T fungsi dari T ke kanan ya, menimbulkan respon sebesar X fungsi dari T. Nah, equation of motion-nya adalah mx double dot plus cx dot skx sama dengan pt. Nah, kalau ini kita udah bisa solusikan ya. Ada tiga kasus ya, ada yang case 1, case 2, case 3, under depth, vertical depth, atau over depth. Nah, sekarang kalau kita punya 3 buah massa, bagaimana penurunannya? Jadi ada suatu massa sama seperti S-dot ya, di mana ada kekakuan. Kekakuannya menghubungkan massa 1 ke ground ya, atau tanah ya, base atau dasar ya. Nah, ini ke ground. Nah, ada kolom yang mulai dari massa 1 dan menopang massa 2 ya. Jadi akan ada kolom ya di antara massa 1 sama massa 2. Itu merepresentasikan kolom ini ya, karena kolom ini menghubungkan antara massa 1 dengan massa 2 ya. Dan ada lagi kolom yang memberikan kekakuan K3 menghubungkan antara massa 2 dengan massa 3. Nah, di mana di masing-masing massa itu bisa kita berikan gaya ya. Jadi di sini kita bisa berikan gaya nih ya. Kita bisa berikan gaya sebesar Ayo bangun, ayo bangun. Satu dua tik. Kita bisa berikan gaya sebesar P1, massa 2 P2, massa 3 P3. Dimana ketika bergerak, respon strukturnya akan seperti ini ya. Ada respon pada arah X untuk massa 1, X2 dan X3 ya pada masing-masing massa. Oke. Nah, kita asumsikan T-nya 0 dulu ya, karena ini sebagai penurunan saja ya, sementara itu tidak pernah. Nah, kita lakukan penurunan yang biasanya bisa dilakukan dengan 2 cara ya. Yang pertama adalah Newtonian atau berdasarkan hukum Newton. Yang kedua adalah Lagrangian berdasarkan energi. Yang kedua ini relatif susah ya, karena menggunakan berdasarkan yang energi potensial ya. Sedangkan kalau Newtonian hanya berdasarkan gaya. Nah, kita gunakan cara yang relatif mudah aja ya, cara Newtonian. Asumsinya adalah kita lakukan peninjauan per masing-masing massa ya, kita tinjaukan satu persatu ya, walaupun secara sistem dia terhubung ya. Jadi massa ini ditinjau bergerak ke arah sumbu positif ya, di mana sumbu positifnya adalah ke arah kanan. Jadi kita bayangkan nanti massa 1 kita gerakkan ke arah kanan, dengan massa 2 dan massa 3 ini diam. Nanti pada saat kita menganalisis massa 2, asumsikan massa 2 bergerak ke kanan, massa 1 sama massa 3 diam. Nanti massa 3 kita asumsikan ke kanan, massa 2, massa 1 kita asumsikan diam. Oke. Nah, kita asumsinya seperti itu ya. Massa yang ditinjau bergerak ke sumbu positif alias ke kanan karena X-nya positif ke kanan. Sedangkan massa yang lain ya bisa diasumsikan dia diam atau bisa juga ya bergerak ke arah yang sama tetapi dengan perpindahan yang relatif lebih kecil ya. Ini untuk menjaga agar informasi relatif antara satu dengan lainnya itu tetap ada delta ya, karena kita nggak bisa kalau kita analisis M2 tapi M1 sama M3 nya gerak bareng gitu ya. Nanti K2 sama K3 ini nggak ada kerja ya. Oke. Ya, maupun kita coba. Kita coba M-dot penurunan equation of motion ya. Jadi
kita cek ada masa 1 bergerak ke kanan yang dimana deformasi pergerakan ke kanan masa 1 itu lebih besar daripada masa 2. Jadi maksudnya apa? Bahwa spring yang ada di sebelah kiri K1 itu akan mengalami tarik. Kenapa? Karena masanya itu bergerak dari titik 0 ke kanan. Ya, sedangkan masa yang 2 dia bergerak relatif lebih kecil ya dibandingkan masa 1, sehingga spring nomor K2 ini dia relatif lebih mengalami kompresi ya, dia memampat kompresi ya. Nah, sehingga karena X1 lebih besar daripada X2, maka di masa 1 akan mengalami gaya tarik ke kiri, ditarik oleh spring K1 ya, karena dia ditarik, dan akan mengalami gaya tekan ke kiri. Kenapa? Karena spring 2 ini tertekan ya, karena M1 sekarang mendekati M2. Jadi akan ada FS2, FS spring 2. Dan M1 ini adalah dia masukkan ke dan kalau M1 bergerak ke kanan, maka akan ada inersia yang bekerja ke kiri ya. Jadi ada FT, ada FT1. Dengan asumsi bahwa kita berikan perpindahan masa 1 ke kanan itu akibat adanya gaya P1 ke kanan juga ya. Nah, Fx Fx1 sama dengan 0 ya. Ini kita lakukan dulu pengecekan bahwa tidak ada bahwa total penjumlahan gaya ini harus sama dengan 0 ya. Maka kita jumlahkan gaya yang ada di kiri ya, spring, spring, lalu ada gaya ke kanan ke satu ya. Dimana kita udah tahu ya inersia itu adalah spring adalah gaya dikalikan perpindahan ya, ditambah ms2 gaya kalikan perpindahan sama dengan gaya. Nah, yang harus diperhatikan adalah bahwa gaya inersia tidak terpaut terhadap perpindahan antara percepatan antara masa 1 dengan masa lain. Tetap dia adalah percepatan absolut dari masa 3. Tapi berapa besaran nilai K ya dikalikan dengan deformasi yang terjadi itu adalah relatif terhadap dua titik yang bukan antara spring ini. Jadi kalau dia memanjang sebesar X1, titik ini adalah 0, maka spring ini akan memanjang sebesar X1 ya. Maka di sini harus dikalikan K1 dikalikan X1 kurangi 0 ya. Kenapa 0? Karena di titik ini yang kiri dia tidak ada terjadi pergeseran ke kanan. Ini 0. Nah, untuk spring yang di kanan yang terhadap masa 2 ya, kita lihat bahwa X1 bergerak ke kanan ya, lebih besar daripada masa 2 yang bergerak sebesar X2 ya, sehingga K2 ini akan memampat ya, sebesar berapa? Sebesar X2 dikurangi sebesar X1 kurangi X2 ya. Kalau misalnya X1 sama X2 bergerak bareng ke kanan, maka X1 sama dengan X2 adalah sama, maka spring K2 ini nggak akan mengalami gaya, dia nggak akan mengalami gaya tekan karena sama-sama bergerak ke kanan, sehingga dia dalam keadaan at rest ya, dalam keadaan istirahat. Tapi kalau dia ada punya beda perpindahan, maka M1 akan semakin mendekat ke M2, dia akan memberikan tekan. Kalau tekan, maka dia akan mendorong M1 balik ke kiri sebagai reaksi. Makanya itu ada besaran K2 dikalikan beda perpindahan antara masa 1 dengan masa 2 ya. Nah, kita susun persamaan ini sekarang dari yang tadinya K1 kalikan K1 dan K2 kalikan ini kita kelompokkan ke dalam X1, X2 dan juga X1 double dot. Kita simpan ya sebagai persamaan 1. Lakukan hal yang sama ya untuk masa 2. Karena sekarang masa 2 ini adalah perpindahan masa 2 lebih besar daripada masa 1. Perpindahan masa 2 juga lebih besar daripada masa 1. Ya. Sehingga masa spring 1 akan mengalami tarik, spring 2 mengalami tarik, spring 3 mengalami tekan. Karena masa 2 semakin mendekat ke masa 3 ya, dia akan semakin terkompres, termampat. Nanti kita lakukan peninjauan untuk masa 2
Karena di sana ada spring 2, ada spring 3, ada spring 3 dan ada gigi 2. Bahkan tadi yang 2 X double dot 2 dan ini adalah spring akibat sebelah kiri ya, perbedaan deformasi antara masa 1 dan masa 2. Makanya di sini ada X2 kurang X1 ya. Kan yang kanan adalah stiffness K dikalikan dengan perbedaan deformasi masa 2 terhadap masa 3, X2 kurang X3. Kenapa ini X2 kurang X1 dan ini X2 kurang X3, tidak X1 kurang X2 atau 3 kurang X2? Karena kita asumsinya adalah X2 lebih besar daripada X1 dan X2 lebih besar daripada X2. Jadi X2 itu selalu di depan. X2 1 akan jadi positif. Depan masa 2 dan masa 3 ya. Masa 3 asumsinya adalah X3 lebih besar daripada X2. Dan tadi K ini akan dalam kondisi tarik. Nah kalau ini di sebelah kanan ini sudah nggak ada apa-apa ya, jadi sudah nggak ada spring yang berkontribusi memberikan tekan ke kiri ya. Ya persamaannya hanya simpel saja ya, mx double dot 3 kan 3 konstan 2. Nah ini kita sambung menjadi persamaannya variabelnya di belakang ya. Kalau ini masih variabel nyampur nih ya. Ini kita cek. Ya kita bisa susun nih persamaan 1, 2, 3 Dimension equation of motion di atas pada masing-masing masa dapat disusun dalam bentuk matriks. Jadi bahwa perkalian matriks adalah perkalian kalikan kolom akan ya ini juga sama ya, kalikan ini kalikan ini ya. Dimana yang satu kalikan X1 dot ya ditambah X1 tambah X1 ya. Tapi kurang lebih saudara nanti praktikan ya, praktikan coba lakukan perkalian matriks yang ini hasilnya akan menjadi X1 kali X1 dan ini akan menjadi ini akan menjadi ini maka akan menjadi X1 X1 double dot plus K1 tambah K2 X1 min K2 X2 X1 ya, sama dengan persamaan ini ya. X1 X1 double dot plus K1 tambah K2 X1 kurangi K2 ya. X1 X1 double dot plus K1 tambah K2 X1 min K2 X2 sama dengan X1 ya. Kita lakukan lagi perkalian menjadi baris 2 ya, ini akan jadi ya. Kalau ini akan kalikan dengan ini akan kalikan dengan ini akan kalikan dengan ini ya, sama dengan ini. Nah, lakukan ya operasi matriks. Jadi sebenarnya kita hanya menyusun ya, di sini ada 3 buah persamaan sebenarnya. 3 buah persamaan kita susun menjadi suatu persamaan tapi dalam bentuk matriks ya, dimana sekarang kita punya matriks M itu adalah matriks 3 kali 3, lalu ini adalah matriks K itu juga 3 kali 3, dan ini adalah vektor gaya X sebesar 3 kali 1, dan ini adalah vektor percepatan ya sebesar 3 kali 1, dan ini adalah vektor displacement sebesar 3 kali 1. Fix salonnya adalah kompak seperti ini, dan kalau awal itu adalah vektor. Oke, dan N adalah Zuada. Jadi dalam bentuk yang lebih simpel atau simple form, matriks M kalikan dengan vektor percepatan ditambah matriks K kalikan vektor perbedaan dengan vektor ya. Atau dalam bentuk lain adalah kalau matriks itu biasanya ada underscore 2 kurang underscore 1. Jadi terdapat di antara 2 notasi ini. Nah, stiffness matrix ini harus diagonal ya. Jadi kalau saudara lihat matriks K ini harus diagonal. Artinya apa? K11 harus sama dengan K21.
K32 sama dengan K23. K31 akan sama dengan K13. Kalau itu nggak simetris, dia salah. Karena nanti aku akan pengecekan matriks K ya, jangan sampai salah. Lalu elemen diagonal harus non positif dan dia non zero ya, bahwa nilai ini tidak boleh ada yang nol dan tidak boleh ada yang negatif ya. Dan jadi diagonal itu artinya K baris 1 kolom J akan sama dengan K baris J kolom J atau K12 sama dengan K21. Nah, dengan prinsip yang sama kita bisa menyusun matriks C ya ke redaman F2 pada saat kasus di mana C tidak sama dengan 0. Jadi dia adalah kondisi kasus di mana dia teredam ya. Kita tinggal tambahkan saja mungkin sama persis dengan K, cuman sekarang kita ubah jadi notasinya C dikalikan dengan kecepatan bukan dengan nah, agar tetap konsisten mx double dot plus 2x dot kx sama dengan p itu jadi C ya. Dan ini kita sebut sebagai equation of motion atau persamaan jarak untuk kasus endorf ya, dimana kasus ini adalah coupled atau dia saling terhubung untuk satu sama lain ya. Karena demikian, karena saudara nggak bisa mensolusikan berapa besaran x1 dot, x1 double dot, x1 dot dan x1 tanpa mensolusikan x double dot 2, x dot 2 dan x2 karena semuanya saling terhubung. Nah, jadi kalau saudara ingin mensolusikan berapa perpindahan massa 1, saudara harus mensolusikan perpindahan massa 2, saudara harus mensolusikan perpindahan massa 3. Nah, itu akan sangat sulit. Nanti akan ada caranya ya, dengan menggunakan superposisi ragam ya. Oke. Minggu ini kelasnya nggak panjang ya,